orang apalagi ini nanti udah 100 tidak ada 100 kurang berapa lagi ayo Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu ini adalah minggu Prapaskah, di mana kita akan diantar untuk bisa mengenal bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa sehingga dia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan hari ini adalah Minggu Palma, hanya kita di Balai Selamatan tidak mengerti ya Minggu Palma ini. Tapi tahun depan kita perlu bawa daun palma, bawa daun lalu di kibas-kibas dan begitu. Baik, jadi kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan saudara sekalian, mari kita mulai ibadah kita. Begitu saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat beribadah, dan yang melayani terima kasih untuk waktu dan talenta yang diberikan untuk Tuhan. Saudara sekalian kami berdiri, Mayor John Batu akan menghabiskan ibadah ini. Mari kita mengerti. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pada hari ini. Kami mau siap menyembah dalam ibadah peringatan Palma atau kami dalam minggu-minggu Prapaskah. Oleh sebab itu Tuhan, kami tadiskan ibadah ini biar terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk ibadah selanjutnya dipimpin oleh Ibu. Pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur untuk segala berkat anugerah-Nya yang terus dilimpahkan dalam hidup kita, yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita boleh menikmatinya lewat kekuatan kesehatan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita masing-masing. Pagi ini kita telah masuk di ibadah Prapaskah, untuk mana kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Pagi hari ini kita ingat satu pujian yang mengatakan karena salibmu ku hidup. Di dalam pujian ini kita boleh kembali merenungkan bahwa hidup kita ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan yang rela mati di atas kayu salib itu.
1. Oleh sebab itu pagi hari ini kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ingin memberikan kesaksian ataupun puji-pujian, saya memberikan kesempatan serta dengan pujian nomor 210 ayat pertama dan kornya. Kesempatan pertama bersiapa saja yang bersaksi ataupun memberikan pujian bagi Terima
mungkin masih dalam mempersiapkan diri ayat kedua dan kornya, saya masih berikan kesempatan. Ya, kalau tidak ada lagi, kita nyanyikan ayat yang ketiga dan kornya sebagai saksian kita bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada hari ini untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan kembali disampaikan kepada kita sekalian. Namun sebelumnya itu, untuk mempersiapkan diri kita, mari kita nyanyikan satu pujian. Kita tetap setia di hadapan Tuhan. Selidiki aku, Dia akan hatiku. Apakah kita betul-betul sungguh mengasihi Tuhan kita? Nyanyikan pujian ini. Sebuah pujian ini mulai akan mengatakan doa dan firman Tuhan. Lihat hatiku, apakah kamu sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yeah.
Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdagu-serdagu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Pembacaan yang kedua, Injil Yohanes 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-27. Kita akan baca secara bergantian. Injil Yohanes 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-27. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri, berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku,
aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengambilan di tempat yang bernama Listrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Maka berteriaklah mereka, "Enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Karena itu mereka berkata kepada seorang yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Terima kasih. Memberkati kita. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang minggu Prapaskah ini dalam kalender gereja, minggu ini kita sedang berada pada minggu sengsara yang lebih dikenal dengan sebutan tadi disampaikan di awal lebaran juga, yaitu Minggu Palma. Minggu ini berbicara bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem, mendapat sambutan meriah dari penduduk kota Yerusalem. Kalau di dalam penulis Matius memberikan keterangan tentang peristiwa ini, kalau kita membacanya, saya akan membacakannya di dalam Injil Matius 21 ayat 7 hingga ayat yang 10 mengatakan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakangnya berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, di dalam pembacaan Injil Matius 21 ayat 7 hingga ayat yang ke-10,
Gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca gambaran peristiwa yang di Matius ini, kita semua kagum atas tindakan para murid dan juga penduduk kota Yerusalem. Mereka melakukan hal yang sangat luar biasa karena telah memperlakukan Yesus sedemikian terhormat dan sedemikian terpuji. Namun ketika kita kembali menelusuri kisah selanjutnya, maka kita menemukan sejumlah pengkhianatan, sejumlah kejahatan, penganiayaan mereka yang berbuat terhadap Yesus. Mulut yang tadinya bersorak Hosana, kini mulut itu bersama juga mengatakan salibkan dia. Betapa mudahnya hati mereka berubah. Dalam sekejap dia katakan Hosana, Hosana, tapi dalam sekejap mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini dalam peringatan Minggu Palma ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang peristiwa Yesus diolok-olok oleh para serdadu Romawi dan juga peristiwa Yesus di hadapan Pilatus. Ada dua kisah yang akan kita angkat, yaitu ketika Tuhan Yesus diolok-olok di para serdadu Romawi dan juga peristiwa Yesus berada di hadapan Pilatus. Kedua peristiwa ini merupakan rentetan panjang yang berfokus pada penderitaan Yesus. Tadi kita sudah membacanya ya. Sebelum menuju ke Bukit Golgota untuk disalibkan, semua olok-olok atau penghinaan yang dialami dan diderita oleh Yesus menjadi gambaran penting tentang betapa seriusnya Allah mau menebus manusia dari dosa itu. Semua olok-olok dan hinaan itu merupakan irama kehidupan manusia terhadap Allah. Manusia memiliki irama yang dikendalikan oleh hawa nafsu akibat dari dosa. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat dibanggakan dalam diri manusia tersebut. Semua yang manusia berbuat telah melenceng jauh dari kehendak Allah. Karena itu, di Minggu Palma ini, pada pagi hari ini, kita akan merenungkan tentang olok-olok yang dialami oleh Yesus. Yang bagi manusia, semua olokan-olokan itu merupakan kehinaan yang sungguh tiada taranya. Kita akan merenungkan tentang Yesus yang terolok, tetapi tetap dia mulia, tetap dia adalah Raja. Hanya Yesus yang mampu melewati semua olok-olokan manusia, tetapi dia tetap mulia di hadapan Allah. Dia tetap agung di hadapan Allah. Kita mungkin bertanya, mengapa sekalipun Yesus terolok tetapi dia tetap mulia? Ada beberapa dasar tentang pernyataan ini. Yang pertama, saudara-saudara, karena dia mengasihi manusia dengan kasih yang besar. Karena Yesus mengasihi manusia dengan kasih yang besar. Sewaktu merenungkan peristiwa jalan salib, di mana Yesus diolok-olok oleh para serdadu Romawi, diadili oleh pengadilan manusia yang diwakili oleh Hanas, Kayafas dan juga Herodes dan Pilatus, maka kita menemukan bahwa kasih terbesar dari Allah sedang terpancar pada kehidupan kita, pada batas bagi umat manusia. Yesus bukan hanya sebagai pengkhotbah tentang kasih, tetapi dia juga sebagai pribadi yang dapat membuktikan tentang kasih yang disebut kasih tanpa batas. Dia berikan untuk saya dan saudara. Semua olok-olok yang diterima, semua hinaan yang diterima oleh Yesus sebagai gambaran kehinaan yang sedang ditanggung oleh Yesus. Semua kisah hinaan dan olokan ini merupakan bukti bahwa manusia telah mengalami krisis kasih,
Manusia hidup tanpa kasih. Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bila orang menampar pipi kananmu, maka berikanlah juga pipi kirimu. Semua ajaran ini sedang Yesus praktekkan, sedang Yesus buktikan dalam semua olok-olok dan hinaan yang diterima ketika dia sedang menjalani olok-olokan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari semua ini? Sebagai pengikut Kristus, maka kita harus meniru teladan Yesus. Kita tidak perlu merasa tersinggung, apalagi harus marah ketika ada orang yang dengan sengaja mengolok-olok kita. Mungkin kita terolok-olok karena kita mempunyai status sosial yang lebih rendah dari orang lain. Mungkin kita terolok-olok karena kita memberitakan Injil kepada orang lain. Mungkin kita terolok-olok oleh karena keluarga kita, karena mungkin di tengah-tengah keluarga kita yang hanya percaya kepada Yesus. Mungkin kita terolok-olok oleh karena lingkungan yang ada. Semua ini bukan menjadikan alasan kita untuk tidak mengasihi mereka. Mari kita lihat Yesus. Dia mengalami olok-olok mulai dari orang-orang yang punya jabatan, seperti Pilatus, seperti Kayafas, serdadu Romawi, sampai dengan masyarakat biasa, memberikan olok-olokan terhadap Yesus. Kalau kita membaca tadi dari Markus sama di dalam Yohanes tadi, apa yang tidak diterima oleh Yesus? Hinaan apa yang tidak diterima oleh Yesus? Artinya saudara-saudara, semua masyarakat dari tingkat sosial mengolok dia, tetapi dia tetap mengasihi mereka. Kasih itu tetap dia berikan untuk mereka. Yesus tidak membalas olok-olokan itu dengan cacian, dengan makian, atau dengan olok-olok. Bisa saja dia melakukan itu, tetapi Yesus tetap memperlihatkan sikap diam sebagai ekspresi cintanya kepada manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada pribadi Yesus, yang walaupun terolok, tetapi dia tetap mempunyai sikap yang sangat mulia, yaitu mengasihi tanpa batas. Kalimat bijak yang berkata, seorang pemenang yang sejati adalah seorang yang tahu bagaimana memperlakukan musuhnya dengan penuh kasih itu. Semua pernyataan ini telah dibuktikan secara sempurna oleh pribadi yang bernama Yesus yang kita sembah, yang kita layani, yang kita agungkan, yang kita akan peringati dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, saat kita mengalami keadaan terolok dan terhina karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Kristus, karena kepengikutan kita kepada Kristus, maka jangan kita bersedih, karena Yesus telah terlebih dahulu mengalami semuanya itu. Mari kita membuktikan diri sebagai orang yang memiliki kasih dengan tetap mengasihi mereka yang mungkin tidak mengasihi kita. Hal kedua, saudara-saudara, dasar kedua ya saudara-saudara, Yesus terolok tetap mulia karena dia melakukan pengorbanan yang terbesar. Yang pertama, karena dia memiliki kasih yang besar. Yang kedua, karena dia melakukan pengorbanan terbesar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Minggu Palma seperti halnya pada minggu ini merupakan minggu yang mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana Yesus disambut dengan sangat meriah dan semua orang yang ada di kota tersebut. Sepintas kita menemukan ada kebencian dalam diri mereka karena sambutannya dibuat dengan sangat meriah. Semua seakan-akan sedang memperlihatkan keagungan pada pribadi Yesus. Namun beberapa hari kemudian,
sambutan dengan teriakan Hosana, Hosana berubah menjadi teriakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, poin penting yang akan kita renungkan pada bagian ini adalah tentang bagaimana Yesus melakukan pengorbanan terbesar di sepanjang sejarah manusia. Bagaimana Yesus melakukan pengorbanan terbesar di sepanjang sejarah manusia. Yesus dihina, Yesus diolok, dipermalukan tanpa melakukan perlawanan apapun. Yesus seperti anak domba yang sedang dibawa ke pembantaian yang tidak punya kuasa apapun untuk melepaskan dirinya. Dia hanya seperti pasrah. Inilah gambaran tentang pengorbanan yang sesungguhnya, pengorbanan yang tidak hitung-hitungan, pengorbanan yang tidak ada embel-embelnya, pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang tanpa batas dia lakukan, dan pengorbanan yang sempurna dia berikan untuk saya dan saudara. Yesus menyerahkan dirinya sebagai bukti pengorbanan bagi penebusan dosa manusia. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sewaktu merenungkan semua pengorbanan yang Yesus telah lakukan, maka seharusnya ini menjadi motivasi kita orang-orang percaya dalam melakukan pelayanan kita bagi Yesus. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang posisi, saudara-saudara. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang jabatan. Melayani Tuhan bukan berbicara tentang kedudukan, tetapi berbicara tentang pengorbanan. Melayani Tuhan bukan soal supaya kita menjadi terkenal. Melayani Tuhan bukan merupakan soal pemberian tanpa hitung-hitungan. Melayani Tuhan bukan tentang diri kita, tetapi tentang kehebatan Tuhan. Melayani Tuhan bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang kehebatan Tuhan. Bukan tentang kepintaran, tetapi tentang bagaimana hidup kita menjadi korban yang diberikan kepada Allah. Sejujurnya, kita tidak pantas untuk membuat hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Yesus telah lebih dahulu berkorban bagi saya dan saudara, dan dia korban dengan seutuhnya di seluruh hidupnya bagi penebusan atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian ini penting untuk kita renungkan. Kalau dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita sering membanggakan diri kita. Mari kita banggakan Tuhan, karena Dialah yang melayakkan kita untuk terus melakukan pelayanan ini. Yang ketiga, Yesus terolok tetap mulia dasarnya adalah karena Dia melakukan pembebasan terbesar. Yang kedua tadi pengorbanan terbesar. Yang ketiga adalah pembebasan terbesar. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa misi utama Yesus datang ke dalam dunia? Misi utama Yesus datang ke dalam dunia adalah mengadakan pembebasan manusia dari belenggu dosa. Pembebasan ini tidak dapat dikerjakan oleh manusia itu sendiri, siapapun dia. Pembebasan manusia dari belenggu dosa membutuhkan manusia yang tidak bercacat dan tidak ada celahnya. Sementara Alkitab berkata bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang dapat melepaskan diri sendiri dari dosa, apalagi untuk melepaskan orang lain dari dosa. Menolong suami kita, menolong anak kita, menolong istri kita, menolong keluarga kita. Keadaan manusia sedang terbelenggu dosa atau terpasung karena dosa, manusia membutuhkan seorang juru selamat.
dan di surga ada yang tidak berdosa, tetapi dia bukan manusia. Itulah sebabnya Allah datang dari surga dan menjadi sama dengan manusia, supaya manusia mempunyai juru selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang dapat mengadakan pembebasan terbesar bagi manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa itu. Semua hinaan, semua olokan yang kita telah baca dari bagian firman Tuhan tadi, yang diterima oleh Yesus, merupakan rentetan yang tidak dapat dipisahkan dari karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat ini kita melihat fokus Yesus bukanlah pada hinaan dan olokan yang ia terima, tetapi fokus Yesus pada pembebasan terbesar yang harus dia lakukan, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak terganggu dengan semua olok-olokan itu, tetapi dia lebih fokus pada agenda Bapaknya bagi dunia, yaitu pembebasan manusia dari kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sikap ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita. Fakta memperlihatkan bahwa banyak orang Kristen gagal menjadi berkat karena salah fokus dalam hidup ini. Banyak orang Kristen yang hanya berfokus pada hal-hal duniawi sehingga lupa rencana Tuhan atas hidupnya. Banyak orang Kristen yang hanya berfokus pada dirinya sendiri, lupa menjadi berkat untuk orang lain. Banyak orang Kristen hanya berfokus untuk mencari uang dan uang, materi dan kekayaan, sehingga lupa mengumpulkan harta di surga. Banyak orang Kristen hanya fokus pada pekerjaan mereka, pada bisnis mereka, usaha mereka, dan bagaimana menjadi orang kaya sehingga dia lupa untuk beribadah. Banyak orang Kristen lebih fokus mencari kesalahan orang lain sehingga lupa mengoreksi diri kita pribadi, bahwa diri kita juga banyak kesalahan. Banyak orang yang lebih fokus pada kekhawatiran akan hari esok sehingga lupa untuk bersyukur atas berkat yang kita terima hari ini. Banyak orang Kristen lebih fokus berupaya menimbun kekayaan walaupun dengan cara yang salah, daripada belajar untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan uang, persepuluhan. Singkatnya, banyak orang yang sudah sangat fokus dalam kepemimpinan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus terolok tetapi tetap mulia, karena dia mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Yesus terolok tetapi tetap mulia karena dia melakukan pengorbanan terbesar untuk saya dan saudara, yang akan kita peringati, bahkan sudah kita peringati. Yesus terolok tetapi tetap mulia karena dia mengadakan pembebasan untuk saya dan saudara. Untuk kita lihat apa yang kita lakukan, apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kepemimpinan kita. Kiranya bagian firman Tuhan akan kita renungkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan dimuliakan, kita diberkati.
Kita kembali menyanyikan pujian yang mengatakan selidiki aku, lihatlah aku. Dalam saya memberi kesempatan bagi saudara-saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi. Mari kita menyanyikan pujian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Tuhan, mari kita menyanyikan pujian yang mengingatkan kita bagaimana kita menjalani hidup ini melihat kita. Kita boleh memperingati minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana seminggu ke depan ini kita akan masuk dalam ibadah sejati Getsemani, maka kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus atau Jumat Agung sampai pada hari kemenangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu terakhir, mengajak kita kembali untuk bagaimana menjalani hidup. Sebab itu saudara pujian ini kesempatan diberikan untuk saudara dan saya mulai berdoa ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya memberi kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita merenungkan dalam hidup kita. Kita ada di minggu terakhir ini dan kita akan mau masuk dalam minggu-minggu setelah Tuhan Yesus, di mana Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa. Atau mungkin ada hal-hal yang lain kita doakan. Mari kita perhatikan hidup kita, hati kita, apa kita benar datang kepada Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu
Biarlah pujian ini sebagai ungkapan iman kami Tuhan, supaya kami terus melihat kehidupan kami, melihat hati kami, dan Tuhan dalam hati kami tetap setia di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak mudah, ada begitu banyak beban, persoalan, tantangan, sakit, penyakit. Tetapi hari ini Tuhan, kami punya komitmen, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami terus ada bersama-sama dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami menyerahkan hidup kami kembali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Umat Tuhan yang berdoa, yang membawa semua beban mereka, membawa ucapan syukur mereka, pergumulan bahkan sakit penyakit. Kami tahu bahwa Tuhan tetap baik atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh ada di minggu terakhir dalam peringatan Minggu Prapaskah, di mana kami mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah diadili, Yesus pernah dielulukan demi sebuah janji keselamatan itu, bahkan sampai mati di kayu salib karena penebusan untuk manusia. Terima kasih banyak Tuhan. Dia dalam momen-momen ini kami memperingati, kami benar-benar menyadari bahwa betapa besar cinta Tuhan, karya Tuhan atas kehidupan kami. Maka hari ini Tuhan, kami mau membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam Tuhan. Seluruh umat Tuhan, hamba melayani, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan yang lanjut usia, Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, menolong mereka, menyertai mereka. Kami yang mengalami sakit pun Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Berdoa juga kepada dunia, tahu bahwa segala sesuatu ada maksud Tuhan, dan di balik maksud Tuhan itu semua indah berlaku. Terima kasih Bapa, sambut dengan setiap doa kami, dan ampuni kami, layaklah kami. Dan kami berdoa hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tentang firman Tuhan dari sampaikan melanjutkan kepada kita. Kita akan memberikan kesempatan kepada Tuhan. Nyanyian nomor 279 mengingat dari ayat yang kesempatan kita sekalian memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Doa saya akan disampaikan oleh Saudara Saya Paulus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sedang memasuki minggu sengsara dan daripada Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan bagaimana
beratnya Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan. Bagaimana Tuhan Yesus harus disiksa demi keselamatan kami, demi menghapus dosa-dosa kami. Oh Bapa di surga, ialah peristiwa ini Tuhan menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami, supaya kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, merelakan anaknya untuk menjadi domba Paskah, untuk menjadi korban penebus dosa umat manusia. Biar dalam minggu-minggu ini kami boleh betul-betul merasakan bagaimana Yesus yang menderita itu telah menggantikan segala dosa dan kesalahan kami. Bapak, terima kasih untuk persembahan yang baru kami berikan. Kami percayakan persembahan ke dalam tangan Tuhan, supaya diberkati, supaya bisa dipakai untuk menjadi alat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami, dan ajarkan kami untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menolong kami, mengingatkan kami dalam masa-masa prapaskah ini, supaya kami menyadari dengan penuh mengapa Yesus harus mati untuk kami. Juga kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir, dalam kondisi apapun mereka Bapa, kiranya Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk suasana dunia ini Bapak, di mana telah terjadi perang antara Israel, Amerika, dan Iran yang tentunya berdampak juga bagi semua negara-negara lain, terutama dampak ekonomi Bapak. Kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja, berkarya, menghentikan perang. Tidak ada perang yang tidak menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tidak berdosa. Untuk itu, ialah dengan cara Tuhan boleh menghentikan perang ini sehingga terjadi perdamaian. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di bala keselamatan, baik internasional, teritori Indonesia maupun di Paus dan khususnya di Jakarta. Tuhan memberkati, dan setiap prajurit Tuhan boleh menjadi berkat dan memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk seluruh acara yang sudah disusun, untuk ibadah-ibadah yang berlangsung dalam sepanjang minggu yang akan datang. Pakailah kami yang berambil bagian dalam pelayanan, urapi kami supaya kami menjadi berkat bagi para jemaat yang hadir. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas Tuhan Koros yang telah memberikan doa syafaat. Kita akan mendengarkan kumpulan Koros, doa Koros yang disampaikan oleh Sekretaris Koros. Haleluya. Untuk syukur untuk ibadah resmi yang telah berjalan. Terima kasih secara khusus kepada Ibu Sri Mulyani yang memberikan firman Tuhan bagi kita ini. Saudara, setelah ibadah kesucian, ibadah PKW, PKP dan juga sekolah minggu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian setelah ibadah PKW dan PKP, apabila Bapak Ibu yang berkenan bergabung dengan Ausir Poros untuk
mengunjungi Ibu Sumarni pada siang hari ini. Kemudian pada sore hari ini ibadah terbesar ditiadakan karena akan diganti dengan rapat beberapa opsi setempat saja mengenai beberapa hal yang perlu dibicarakan mengenai gereja kita pada pukul 19.00 di rumah ini. Beberapa yang harus hadir adalah pertama Bapak Lini, kemudian Bapak Nando, Bapak Riki, Bapak Derajat, Saudara Omega, dan Opsir Koros dan juga saya sendiri. Kemudian saudara pada minggu yang berjalan ada banyak kegiatan yang akan kita jalani bersama. Pada hari Kamis kita akan bersama berkumpul di tempat ini pada pukul 18.00 untuk ibadah 1 jam tentang Getsemani. Ibadah dipimpin oleh Mayor John Gato, firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Sri Gato, kemudian keyboard dimainkan oleh Bapak Fernando, drum Bapak Riki, bass Aldo, kemudian singer Dinda dan juga Asko, multimedia Anton. Kemudian pada hari Jumat adalah hari Jumat Agung, sekaligus kita akan membawakan persembahan salib kita pada pukul 8 pagi di tempat ini akan dipimpin oleh saya sendiri. Terbalik ya, nah, firman Tuhan disampaikan Bapak Willy Hans, kemudian keyboard Bapak Fernando, drum Saudara Hans, bass Saudara Alfa, singer Ivan Rizky, kolekan Bapak Derajat dan Rizky, multimedia Anton. Sementara pada ibadah Paskah hari Minggu pukul 6 pagi akan dipimpin oleh Kandidat Govinda, firman Tuhan oleh Mayor John Gato, keyboard Alfa Jordan, drum Hans Meriala, bass Ricky Wijaya, singer Ivan dan juga Asko, kolekan Raffi dan Rizky, multimedia Anton. Sekaligus setelah ibadah Paskah kita akan sama-sama perjamuan kasih sehingga Bapak Ibu yang berkenan membawa lauk boleh membawa hari Minggu. Nasi akan disediakan oleh kami. Dan artinya juga ibadah PKW, PKP dan sekolah minggu depan ditiadakan. Kemudian ibadah tebusan minggu depan akan dipimpin oleh Saudara Omega Awang, firman Tuhan oleh Kandidat Govinda, keyboard Bapak Mayor John Gato, drum Anto, bass Aldo, singer Steve Rafli, multimedia Rizky. Bertambahan? Terima kasih kami semua kami. Sudah diberikan oleh Tuhan, kita langsung ke kepada kita. Saya undang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian karena salib. Setelah pujian ini, Bu Mayor akan memimpin kita dalam doa dan menyampaikan doa berkat. Terima kasih.
salibmu kami menang. Engkau selalu berkuasa dan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Karena salibmu kami terus dilihatkan di tengah-tengah tidak kelayakan. Karena salibmu kami terus dilihatkan untuk selalu melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali hamba mempertaruhkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu di sepanjang minggu yang kembali akan kami jalani. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Kami tetap memohon kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan memimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Tolong kami Tuhan. Dalam sepanjang minggu umat-umat-Mu akan kembali bekerja. Umat-umat-Mu kembali akan melakukan segala aktivitas. Terlebih umat-umat-Mu akan mempersiapkan diri untuk rentetan ibadah yang akan kami jalani dalam ibadah sejam di Getsemani, ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik. Tolong kami Tuhan,
untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dalam sepanjang minggu ini dengan pertolongan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Salaman dulu loh. Bos lifting, sambungnya kok.